Jatuh tempo saja belum, pinjol ini sudah maki-maki, sudah nagih dengan sangat kasar. Nagih dengan cukup arogan sekali. Nasabah sudah seperti apa, nggak ada harga dirinya. Dikasari, dicaci maki dengan kata-kata binatang yang sungguh sangat tidak beradab sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, gimana kalian? Sehat selalu ya? Mudah-mudahan kalian sehat, dan itu selalu doa yang Abah panjatkan untuk kalian selalu diberikan nikmat sehat ya. Nah, kali ini akan Abah kupas terkait pinjol ini. Sudah nagih sebelum jatuh tempo. Belum jatuh tempo, sudah ditagih, kasar banget. Hati-hati dan waspada dengan pinjol satu ini. Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah, bertemu kami dengan channel YouTube ini, penguat dan penyegar mental kalian semua. Sebelum kita melanjutkan, dan mohon ya bantu dari kalian semua support buat Abah dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog. Lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Kalian yang punya Facebook, silakan kalian join dan gabung dalam satu wadah komunitas yang Abah sediakan di grup Facebook, yaitu grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini, dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau gabung di grup WA, yang punya WA silahkan join dan gabung di grup WA PMP Official. Ini sarana buat kalian menguatkan mental, bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut, dan silahkan ya, kalian join. Ada syaratnya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Ada yang bilang ini kaos anti DC, jadi DC ketika ngelihat nasabahnya ditagih menggunakan kaos ini buru-buru balik. Alhamdulillah ya, dan itu banyak sekali testimoninya. Silahkan kalian hubungi nomor admin Abah ini. Nah, ini nomor admin Abah khusus untuk Anda bisa masuk ke grup WA, bukan nomor untuk sharing atau konsultasi ya. Kalian yang sudah masuk grup WA boleh ngobrol dengan Abah, dengan para mentor juga yang Abah sediakan, dan dengan teman-teman lainnya juga. Dan tentunya Anda nanti boleh memiliki nih stiker untuk mencegah DC pinjol nagih. Jadi ini stiker kalian tempel. Nah, setelah ditempel stiker ini di semua sudut rumah kalian, di tempat di mana orang bisa masuk, maka siapapun termasuk debt collector kalau mau masuk wajib izin ke kalian. Kalau mereka si debt collector atau si penagih tetap masuk tanpa izin, nerobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bisa dipenjara mereka. Mau punya stiker sakti seperti ini, hubungi admin Abah ya. Dan ada satu lagi cara untuk gabung dan join di YouTube ini, mudah dengan cara ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan muncul beberapa opsi, silahkan dipilih ya. Baik kawan-kawan semua, silahkan Anda simak videonya, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Jatuh tempo saja belum, pinjol ini sudah maki-maki, sudah nagih dengan sangat kasar. Nagih dengan cukup arogan sekali. Nasabah sudah seperti apa, nggak ada harga dirinya. Dikasari, dicaci maki dengan kata-kata binatang yang sungguh sangat tidak beradab sekali. Ini cara penagihan salah satu pinjol ini, dan perlu diwaspadai. Sebelum jatuh tempo sudah nagih dengan amat sangat kasar. Simak videonya seperti apa ya. Seperti biasa Abah akan bacakan buat kalian semua. Kalian bisa lihat ya di layar. Nah, uatas belum japok juga. Pengakuannya dari debitur ini ya, uatas belum japok juga katanya. Nah, 0895-3223-97434. Woi, maling, gogok nih. Kau itu tidak tahu malu. Sudah dibantu ekonomi dalam rumah tangga kau, tapi tidak tahu diri. Kau itu pantas, nggak usah dibaca ya. Sudah kasih pinjaman, tapi mempersulit. Kau lihat saja data kau, sedangkan rusak dan akan viral di semua sosial media.
kau akan saya tagih di semua pengikut kau di media sosial. Ini penagihnya mengancam dengan kata-kata kasar seperti ini, bahwa dia akan mempersulit ke depannya dan akan membuat datanya rusak dan akan membuat viral nasabah yang menunggak ini di semua sosial media. Apakah betul seperti ini? Apakah betul ancaman-ancaman mereka? Ingat kawan-kawan ya, berbagai upaya dan cara akan selalu mereka lakukan. Sekarang sudah tidak bisa lagi ya kita membedakan mana itu legal, mana itu ilegal. Kadang-kadang kita bisa merasakan mereka berbuat seperti ini ya sudah keterlaluan banget ya. Tapi kita juga harus memaklumi. Di satu sisi kita maklumi aja lah, mereka sedang stres. Mereka tentunya stres, dikejar target, diomelin atasannya. Ingat, ini pinjaman online. Karena mereka berupaya merusak mental kalian secara online dulu. Mereka akan menghancurkan mental Anda secara online melalui pesan WA, melalui email, melalui SMS, dan media lainnya. Termasuk mereka akan menyasar katanya melalui sosial media. Pengikut-pengikut follower kita akan disasar, ditagih, dan sebagainya. Kawan-kawan, mudah, cukup mudah. Kalau mereka mengancam seperti itu, kita lakukan antisipasi. Sosial media atau sosial media seperti Instagram, Facebook, kita kunci profilnya. Kita buat privat. Beres kan? Selesai sudah. Dan upayakan sosial media kalian jangan menggunakan nama asli. Jangan menggunakan nama asli seperti yang tertera atau tercantum di KTP saat Anda pengajuan. Buat nama yang lain, yang memang tidak akan terdeteksi oleh mereka. Dan itu cukup aman. Jadi mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal konyol yang mereka ancamkan, walaupun Abah berkeyakinan bahwa mereka hanya mengancam saja, tidak akan pernah melakukan itu. Nah, kawan-kawan, berbagai macam antisipasi sudah bisa kita lakukan. Termasuk mengunci, memprivat akun sosial media kita, agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang akan berpotensi membuat kita malu ya. Biarkan sajalah, mereka ngancam. Namanya juga debt collector, penagih. Stres iya pasti. Nah, Abah berharap bukan kalian yang stres. Biarkan mereka yang stres. Cara nagihnya seperti itu sudah menggambarkan bahwa mereka itu ada di tingkat depresi yang sangat dan amat sangat tinggi, depresi mereka. Stres mereka sudah memuncak. Kitanya nggak usah stres, biarkan saja. Kita seperti ini kan, sudahlah. Ya, biarkan saja. Mereka, seperti tadi Abah bilang, mereka dalam kondisi depresi tertekan karena dikejar target. Harusnya ya, mereka itu kalau dikejar target, tentunya nagih dengan cara baik-baik. Tentunya mereka nagih dengan cara-cara yang sopan. Selamat pagi, selamat siang. Kami dari pinjol ini sebutkan, kami ingin menanyakan perihal hutang terkait yang belum terbayarkan dengan nilai nominal sekian. Dan kira-kira kendalanya apa, mohon bisa disampaikan, dan untuk kami bantu, apa yang bisa kami bantu. Harusnya seperti itu. Biar terjadi enak komunikasi. Ini tiba-tiba, woi, bangsat, katanya. Ya gimana ceritanya? Udah kalimat-kalimat yang kasar seperti itu. Siapa juga yang sudi mau bayar? Siapa yang sudi mau melakukan upaya bayar ataupun menyegerakan bayar dengan cara-cara seperti itu? Yang normal, siapapun itu manusianya yang sudah caci maki, pasti udah enak, udah males ya. Dan ini sebenarnya menjadi kerugian tersendiri, menjadi kerugian besar bagi pinjolnya yang sudah menyerahkan tugas penagihan kepada model-modelan kolektor seperti ini. Kolektornya mungkin setelah menagih kasar seperti ini, gagal bayar, ya dampaknya paling mereka hanya dipecat, tapi kan perusahaan pinjolnya rugi. Nah, inilah ya sebenarnya potret pinjaman online di Indonesia. Dengan penagih-penagih yang cukup kasar, cukup arogan. Tidak ada lagi kata yang cukup santun untuk menagih sebelum jatuh tempo. Bukannya disampaikan cara-cara yang elegan, yang elok, tapi disuguhkan dengan kalimat-kalimat barbar, kalimat-kalimat yang kasar sekali. Ya, gak usah takut, biarkan saja. Itu tidak berpengaruh kok buat kalian. Semuanya sudah kita antisipasi, termasuk mengunci semua akun sosial media kita. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa ngoceh. Mereka hanya bisa menggonggong di ujung sana melalui pesan WA. Sudahlah, biarkan saja ya. Yang penting kaliannya tetap tenang, tetap stay tune ya di channel YouTube ini. Tetap pantengin terus, dan Abah mengharapkan kalian semua ya yang belum join dan gabung di grup WA PMP, silakan. Biar kalian tidak stres. Biar kalian merasa
tidak sendirian. Kalian nanti bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut. Silakan join dan gabung di grup WA. Untuk syarat dan ketentuan kalian hubungi ya, yang merah-merah ya di bawah ini. Dan kalian hubungi pihak Japri WA, jangan ditelepon ya. Nanti akan dibantu untuk Anda masuk dengan syarat dan ketentuannya tentunya ya. Nah, itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, kasih feedback terbaik buat Abah. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, Abah kasih kesimpulan. Jadi begini ya. Sebelum jatuh tempo sudah dikasar-kasari seperti itu. Ditagih kasar banget. Sampai semua bahasa binatang keluar. Dan diancam akan melakukan penagihan kepada follower-follower yang ada di Instagram, di sosial media kita ya, di Facebook dan sebagainya. Mudah kok, tinggal dikunci aja. Dibuat privat semua akun sosial media kita. Dan buat semuanya jangan menggunakan nama. Ganti nama akun sosial media dengan nama yang bukan sesuai dengan nama KTP atau nama saat pengajuan. Jadi sosial media Anda namanya nama yang asing aja, yang tidak akan pernah sinkron dengan data di KTP. Cukup mudah kan? Cukup mudah kan? Untuk mengelabui mereka? Mudah. Karena mereka sudah berbuat ulah, maka kita juga siasati semuanya ya. Nggak usah takut. Tidak akan berdampak, cukup serius kok. Mereka itu hanya nagih karena mereka stres. Mereka sudah kelihatan kok. Dari kalimat-kalimatnya yang mereka sampaikan itu, mereka benar-benar sudah depresi tingkat tinggi. Yaudah, biarkan saja, abaikan saja. Nggak akan berdampak kok. Yang berdampak itu mereka. Mereka gagal bayar, kalian gagal bayar, itu mereka menjadi gagal tagih bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan sanksi dari perusahaannya. Ya, sungguh sangat disayangkan. Menagih dengan cara seperti ini. Ya sudahlah, biarkan saja. Itu cara mereka, dan kita punya cara kita. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian. Sebelum Abah akhiri, Abah ingin berdoa buat kalian. Seperti biasa ya, doa adalah sesuatu yang istimewa dan sesuatu hal yang wajib dalam setiap video Abah. Tidak ada ya video di channel YouTube lain yang mengajak semuanya berdoa di akhir video. Ya. Doa Abah pimpin secara Islam sebagai agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hambamu ini, ampuni hamba yang telah terjerat jatuh ke dalam jerat riba pinjaman online. Riba yang notabene Engkau perintahkan untuk hamba jauhi. Ini malah hamba makan. Ya Allah, ampuni hamba, tunjukkan ke jalanmu yang baik, ke jalanmu yang benar. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat sakit penyakitnya. Pulihkan kembali mereka, ya Allah. Mereka ingin sehat, mereka ingin pulih, mereka ingin bahagia, mereka ingin fokus untuk bekerja, mengais hidup, mengais rezeki untuk kehidupan keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang lapak, di pinggir jalan, kehujanan, siang kepanasan, malam kedinginan, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin semuanya berjalan dengan lancar, usahanya berjalan dengan lancar, banyak pelanggan, ya Allah, dekatkan mereka dengan pelangganmu yang terbaik, pelanggan yang mendatangkan rezekimu yang halal, ya Allah. Jauhkan mereka dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa saat mereka melakukan usaha. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini bekerja sebagai pegawai swasta, karyawan BUMN, sebagai ASN, ya Allah, mereka berjuang, bekerja untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi anak istrinya, ya Allah. Jauhkan mereka dari setiap bahaya-bahaya, kecelakaan-kecelakaan yang akan menimpa mereka. Jauhkan mereka juga dari perbuatan-perbuatan yang curang membahayakan dirinya, seperti korupsi dan sejenisnya. Ya Allah, lindungi mereka, berkahi langkah ikhtiar dan langkah bekerja mereka. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, ampuni mereka. Keluarga mereka sebenarnya ingin harmonis, mereka sebenarnya mendambakan kebahagiaan. Jauhkan mereka dari perdebatan, pertikaian yang tidak diperlukan dalam keluarga ini, ya Allah. Dan jauhkan mereka juga dari keinginan-keinginan untuk berpisah. Dekatkan mereka kembali, utuhkan kembali, dan harmoniskan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kita semua ya. Kitanya yang harus hijrah. Totalitas untuk hijrah, istiqomah. Jangan lagi mengenal riba dalam setiap kehidupan kita. Riba apapun, bukan hanya pinjol, riba leasing, keinginan untuk ngutang riba, intinya jauhi semua itu ya. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga makin semangat dan stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.